Seperti janji saya, di video sebelumnya saya akan kasih tutorial bagaimana cara korupsi berjamaah. Oke? Jadi nanti kalau lo masuk ke pemerintahan, lo udah nggak bingung lagi deh. Lo tinggal ngikutin alurnya saja. Nggak perlu tanya sana tanya sini, lo udah tahu. Jadi bisa kasih tutorialnya. Bagaimana cara kerjanya sih? Jadi setiap instansi negara, katanya nih konon, itu mendapat anggaran dari negara, entah itu APBD, APBN, misalnya seperti sekolah-sekolah negeri atau desa atau kecamatan, nah, ya, kabupaten dan sebagainya, ini kan masuk golongan instansi pemerintahan. Saya nggak tahu untuk BUMN, kita kira kurang tahu lah ya. Ini mendapat anggaran dari negara setiap tahunnya. Dan di akhir tahun biasanya ada laporan keuangan, keluar masuknya untuk apa dan sebagainya, itu akan ada di sana. Nah, kita contohkan saja misalnya, untuk setiap uh, dapur MBG ini, kita contohkan MBG ini yang belum terekspos nih, ini buat para pekerja MBG ini nih, denger baik-baik nih, biar lu nanti tahu cara korupnya, atau lu udah belajar kali sama tetangga lu. Nah, kita kasih tahu, nggak apa-apa lah ya, nambahin aja kalau ada yang mungkin belum tahu. Misalnya satu dapur MBG itu dapat 1 miliar misalnya nih, untuk setahun. Misalnya, kekecilan ya, nggak apa-apa, ini kan cuma contoh. Nanti lu tinggal otak-atik sendirilah. Nah, dana 1 miliar ini lu gunakan untuk misalnya membeli ayam 1 juta misalnya untuk perharinya, membeli bumbu-bumbu misalnya 500.000, terus membeli sayur misalnya 1 juta, terus membeli buah misalnya 1 juta. Nah, ketika di akhir tahun harus ada laporan keuangan, ternyata ada sisa uang. Misalnya nih, dalam 1 tahun itu cuma kepake nih 800 juta. Berarti ada sisa 200 juta nih untuk 1 miliar ya. Ya nggak? Atau saya salah ngitung? Kayaknya ya benar. Misalnya sisa 200 juta nih. Nah, karena aturannya setiap laporan keuangan di akhir tahun ini harus pas, harus nol, tapi sisa uang masih ada 200 juta. Lalu bagaimana caranya? Nah, di markup lah harga-harga ini. Harga yang ayam tadi itu di markup harganya. Yang tadi saya bilang 1 juta, jadi 1.200.000 misalnya. Atau 1,5 juta di markup. Bumbu-bumbunya yang 500.000 jadi 800.000 misalnya. Begitu juga sayur-sayurnya atau yang lain-lainnya, minyak dan sebagainya, itu semua harganya di markup supaya nanti pada pelaporan itu bisa jadi nol. Jadi yang 200 juta ini direkayasa pada laporan. Jadi di laporannya itu supaya nol. Karena kalau nggak nol, ini nanti ditolak. Terus balik lagi. Garap lagi laporan itu. Akhirnya direkayasa. Nah, uangnya kemana? Ya uangnya dibagi-bagi. Tapi di laporannya nol. Uangnya dibagi-bagi sama kru. Nah, begitu cara korupsi berjamaah. Paham ya? Coba besok praktekin tuh di MBG tuh. Praktekin tuh. Kalau nggak percaya, nah gitu caranya. Terus bagaimana kalau ada orang yang nggak sependapat? Ya biasanya dia akan dapat perlakuan intimidasi dari
sesama rekan kerja di situ. Itulah. Jadi jangan sampai Anda ikut ke situ kalau Anda orang jujur. Oke? Ya, nanti lu dapat intimidasi. Makanya lu mau tidak mau lu harus nyemplung ke sana. Ya semuanya. Enak. Dapat uang tambahan kan? Iya, itulah korupsi berjamaah. Yang kata si Mas Bro kemarin ini di video ini udah dianggap lumrah. Hal-hal seperti itu lumrah. Udah biasa. Udah bukan masalah. Oke, lu paham? Kalau masih kurang paham, komentar deh di bawah. Tanyain lagi.